أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يقول ربنا جل وعلا في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ويقول جل جلاله: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. ويقول جل وعز: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم من النار. عباد الله، sidang salat Jumat rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Sungguh kita tidak diciptakan oleh Allah Jalla wa Ala kecuali untuk suatu hikmah yang karenanya Allah menciptakan jin, menciptakan langit dan bumi, menciptakan syurga dan neraka, dan mengutus para nabi serta para rasul. Sungguh kita tidak diciptakan untuk hal yang sia-sia. Allah Jalla wa Ala mengingatkan kita dengan firman-Nya: "Afahasibtum annama khalaqnakum 'abathan wa annakum ilaina la turja'un." Apakah kalian mengira bahwa kami menciptakan kalian ke dunia ini abatha, hanya untuk hal yang sia-sia, hanya untuk mengumpulkan harta benda, hanya untuk mengejar karir dan melampiaskan hawa nafsu belaka? Afahasibtum, apakah kalian mengira annama khalaqnakum abatha, bahwa kami menciptakan kalian hanya untuk hal yang sia-sia, hanya untuk melampiaskan hawa nafsu belaka, hanya untuk mengumpulkan harta benda semata? Wa annakum ilaina la turja'un, dan apakah kalian mengira bahwa kalian tidak akan kembali kepada kami setelah kalian mati untuk merasakan azab atau nikmat atas apa yang telah kalian perbuat ketika di dunia ini? Ayat yang mulia ini hendaknya selalu hadir di dalam hati kita. Ayat suci yang mulia ini hendaknya selalu tertancap di depan kedua mata kita. Karena tidak sedikit dari mereka yang mengaku beriman, adanya kematian dan adanya syurga dan neraka, tetapi tingkah lakunya
dan gaya hidupnya di dunia ini seakan-akan dia hanya diciptakan untuk menikmati dunia yang semu lagi menipu ini semata. Tingkah lakunya di dunia ini seakan-akan dia tidak akan kembali kepada Allah untuk merasakan nikmat atau azab atas apa yang telah ia perbuat di dunia selama ia diciptakan di dunia yang semu ini. Maka kita semua sebagai makhluk, sebagai hamba yang telah diciptakan oleh Allah Jalla wa'ala Rabbul Alamin, saya sebagai khatib dan jamaah sekalian serta seluruh manusia yang ada di dunia ini, semua mereka Allah panggil dan Allah ingatkan. Afa hasibtum annama khalaqnakum ma'abatha wa annakum ilaina la turja'un? Apakah kalian semua mengira bahwa kami menciptakan kalian abatha, hanya untuk hal yang sia-sia? Wa annakum ilaina la turja'un, dan apakah kalian mengira bahwa kalian tidak akan kembali kepada kami? Ibadallah, sekuat apapun kita di dunia ini, setinggi apapun status sosial kita dalam urusan dunia, dan sehebat apapun kita tetap sebagai hamba Allah. Kita sebagai makhluk yang tidak diciptakan kecuali untuk beribadah kepadanya. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun. Innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia, jin sekalipun, yang sebagian besar manusia takut kepada mereka. Mereka sekalipun Allah katakan, tidaklah kami menciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah hanya kepadaku. Ma uridu minhum min rizq wa ma uridu an yut'imun. Aku tidak menginginkan rezeki dan makanan dari mereka. Innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Sesungguhnya Allah Maha Pemberi rezeki lagi Maha memiliki kekuatan yang nyata. Ibadallah, sidang salat Jumat rahimani Allah wa iyyakum, umur yang Allah Jalla wa ala berikan kepada kita dan kesempatan taubat yang telah Allah berikan kepada kita sudah cukup sebagai peringatan dan teguran dari Allah. Sudah cukup kita bermaksiat kepada Allah. Sudah cukup panjang umur yang Allah berikan kepada kita dan kita menggunakannya di jalan maksiat kepadanya. Kesempatan taubat yang telah Allah berikan kepada kita sudah cukup banyak. Sudah saatnya kita sebagai orang yang beriman untuk kembali kepada Allah. Sudah saatnya kita yang mengaku beriman untuk tunduk mengingat Allah dengan menjalankan perintah-perintah dan meninggalkan larangannya. Di dalam surat Al-Hadid, Allah Jalla wa'ala memanggil seluruh hamba-hambanya yang beriman. Allah mengatakan, alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha qulubuhum li dzikrillahi wa ma nazala minal haqq ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. Bukankah sudah saatnya? Perhatikan teguran dari Allah dalam ayat ini yang begitu dalam kepada mereka yang mengaku beriman. Allah katakan kepada mereka, alam ya'ninil ladzina amanu. Bukankah sudah saatnya bagi mereka yang beriman, yang mengaku beriman kepada Allah, mengaku beriman adanya alam barzakh, yang mengaku beriman terhadap para malaikat, yang mengaku beriman kepada hari akhirat, yang mengaku beriman adanya syurga dan neraka, mengaku beriman kepada takdir, mengaku beriman kepada kitab-kitab suci yang Allah turunkan dan kepada para rasulnya. Semua mereka Allah katakan, alam ya'ninil ladzina amanu an takhsha qulubuhum li dzikrillahi wa ma nazala minal haqq. Bukankah sudah saatnya bagi mereka yang beriman untuk tunduk mengingat Allah?
Sudah saatnya mereka tunduk mengingat Allah, menegakkan salat yang merupakan zikir kepada Allah yang paling besar. Wala dzikrullahi akbar, salat adalah zikir kepada Allah yang paling besar. Sudah saatnya mereka berhenti dari maksiat zina, judi dan berbagai maksiat lainnya yang mereka telah melakukannya berulang kali kepada Allah Rabbul Alamin, dan yang terbesarnya adalah syirik dan bid'ah. Alam ya'ni lilladzina amanu, bukankah sudah saatnya bagi mereka yang mengaku beriman untuk tunduk mengingat Allah Jalla wa'ala, wa ma nazala minal haqq, dan tunduk kepada kebenaran yang turun kepada mereka dari Al-Quranul Karim dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih. Yang kedua, Allah katakan kepada mereka yang mengaku beriman di dalam ayat ini adalah وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ, dan janganlah mereka yang mengaku beriman hidupnya seperti orang-orang yang telah diturunkan Alkitab sebelum mereka dari kalangan Yahud dan Nasara, orang-orang kafir. Allah katakan orang yang beriman itu tidak sepantasnya di dunia ini gaya hidupnya, pola pikirnya, tingkah lakunya seperti orang-orang kafir ahlul kitab. Ada apa dengan mereka? Allah katakan fatala alaihimul amad, semakin panjang umur mereka, semakin banyak kesempatan taubat yang Allah berikan kepada mereka, faqasat qulubuhum, tetapi hati mereka justru semakin keras kepada Allah Jalla wa'ala. Tanyakan kepada diri kita masing-masing. Kita tidak usah menoleh ke kanan, ke kiri, ke depan dan ke belakang. Mari kita introspeksi diri kita sendiri. Apakah semakin panjang umur kita, semakin banyak kesempatan taubat yang Allah berikan kepada kita, kita semakin taat kepada Allah, ataukah kita semakin membangkang kepadanya? Semakin bertambah umur kita, apakah kita semakin sering menangis di hadapan Allah di dalam salat kita, ataukah kita justru semakin banyak bermaksiat kepadanya? Allah katakan wala yakunu kalladzina utul kitaba min qabl, orang-orang yang beriman itu tidak sepantasnya seperti ahlul kitab, Yahudi dan Nasara, yang semakin panjang umur mereka, semakin banyak kesempatan taubat yang Allah berikan kepada mereka, faqasat qulubuhum, tetapi hati mereka semakin keras dan semakin jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudah berapa kali terjadi insiden yang bisa mematikan diri kita, tetapi sampai saat ini kita masih hidup. Sebagian kita sudah berulang kali naik turun pesawat, berulang kali mengalami insiden lalu lintas. Telah terjadi gempa bumi, tsunami, banjir bandang, dan berbagai kejadian-kejadian lainnya yang merenggut banyak nyawa. Tetapi kita sampai hari ini masih dibiarkan hidup oleh Allah. Masih dibiarkan hidup oleh Allah Jalla wa'ala. Allah ingin melihat kita bertobat kepadanya. Allah masih memberikan kesempatan untuk kita bertobat dan kembali kepadanya. Fakatsirum wa katsirum minhum fasiqun, tetapi banyak dari mereka adalah orang-orang fasik. Semakin bertambah umurnya bukan semakin saleh, justru dia semakin fasik kepada Allah Jalla wa'ala. Semakin banyak kesempatan taubat yang Allah berikan kepadanya, dia justru semakin bebal, semakin bermaksiat kepada Allah Jalla wa'ala. Ibadallah, mungkin di antara kita ada yang mampu membeli kendaraan yang anti peluru. Ada juga di antara kita yang mampu memiliki pakaian yang anti peluru. Ada juga di antara kita yang mampu membangun rumah yang anti petir, anti gempa, atau bahkan anti bom sekalipun. Tetapi adakah di antara kita, sehebat apapun dia, yang anti malaikat maut? Mungkin secara hitung-hitungan ada di antara kita yang memiliki mobil anti kebal peluru, baju yang membuat dia menjadi kebal peluru,
Tetapi sehebat apapun makhluk di dunia ini, sekalipun dia Namrud, Fir'aun, atau seandainya ada raja yang lebih kuat dan bengis dari mereka, adakah yang mampu hidup kebal kematian? Adakah yang mampu hidup anti malaikat maut? Demi Allah, tidak ada satupun yang mampu lari dari yang namanya kematian. Sehebat dan sekuat apapun makhluk di dunia ini, tidak ada satupun di antara mereka yang mampu mencegah malaikat maut yang akan mencabut nyawanya. Kalla idza balagatit taraqi wa qila man raq wa dhanna annahu al-firaq waltaffatis saqu bis-saq ila rabbika yawma idzinil masaq. Kalla, sekali-kali tidak. Idza balagatit taraqi, tatkala ruh yang sedang ditarik, yang sedang dicabut oleh malaikat maut telah sampai ke rongkongannya, Allah katakan man raq. Siapakah yang mampu menyembuhkan engkau? Siapakah yang mampu mencegah malaikat maut yang sedang mencabut nyawamu? Allah tantang seluruh manusia, seluruh makhluk yang kaya, yang miskin, raja, rakyat jelata, orang yang kuat dan lemah. Allah katakan kalla idza balagatit taraqi wa qila man raq. Sekali-kali tidak. Apabila nyawamu yang sedang dicabut, ditarik oleh malaikat maut sudah sampai di kerongkonganmu, man raq. Siapa yang mampu menyembuhkanmu hari ini? Siapa yang bisa mencegah malaikat maut mencabut nyawamu? Namrud, raja yang begitu bengis, yang begitu kejam, seorang raja yang ingin memperkosa istri Nabi Allah Ibrahim, Sarah. Allah matikan dia dengan seekor lalat yang masuk melalui hidungnya dan berputar-putar di dalam otaknya. Dia dimatikan oleh Allah bukan dengan rudal. Dia dimatikan oleh Allah bukan dengan ditembak oleh sniper, dengan diracuni, dibomlah. Dia dimatikan oleh Allah dengan seekor lalat. Menraq. Siapa yang mampu mencegah malaikat maut yang sedang mencabut nyawamu saat itu? Siapapun dirimu. Wa dhanna annahu al-firaq. Di saat itu dia baru yakin bahwa dia benar-benar akan berpisah dari istri tercinta. Dia akan meninggalkan anak tersayang dan dunia yang sangat ia cintai, dan karenanya selama ini dia bermaksiat kepada Allah. Waltafatis saqu bisaq. Di saat itu kedua betisnya sudah membeku, sudah dingin membeku. Ila rabbika yawma idzinil masaq. Dia sedang digiring kepada Allah Jalla wa'ala. Ibadallah, sekalipun kita membangun benteng yang sangat kokoh, walaupun kita berada di tengah-tengah pasukan militer terhebat dan terelit di dunia ini, dan di dalam mobil tank terkokoh di atas permukaan bumi ini, tidak ada satupun yang mampu lari dari yang namanya kematian. Aynama takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujim musyayyadah. Dimanapun kalian berada, maka kematian akan mendapati kalian walau kuntum fi burujim musyayyadah. Walaupun engkau sedang berada di dalam benteng yang sangat kokoh, tidak ada yang mampu lari dari yang namanya kematian. Ibadallah, kematian sesuatu yang pasti, sesuatu yang menghantui, dan dia datang tidak dapat diprediksi. Maka kewajiban kita adalah selalu mempersiapkan diri kita dengan amal saleh, karena hanya itu yang akan kita bawa. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yatba'ul mayyita thalathatun. Ketika jenazah seseorang dibawa, digiring ke pemakamannya, yang mengikutinya ada tiga.
yatba'uhu ahluhu wa maluhu wa amaluhu. Amalannya, keluarganya dan hartanya ikut serta ke pemakaman. Dia dibawa dengan mobilnya, diantar oleh keluarganya dan dengan amalannya. Tetapi begitu dia dimasukkan ke liang kubur yang begitu sempit dan begitu gelap, maka keluarga dan harta yang tadinya ikut membawa dia ke pemakaman, yarji'u ahluhu wa maluhu, semua mereka kembali meninggalkan dia sendirian di dalam lubang yang begitu sempit dan mengerikan. Tiada yang ikut serta ke dalamnya kecuali amaluhu, kecuali amalannya. Di dunia ini boleh kita punya lighting yang loyalitasnya tanpa batas kepada kita. Kita punya istri yang sangat mencintai kita, punya anak yang sangat setia dan menyayangi kita. Tetapi ketika kita mati dan kita sudah dimasukkan ke dalam liang kubur, jangankan mereka mau menemani kita satu malam atau satu hari di dalamnya, 1 menit pun tidak ada satupun dari mereka yang mau dan setia menemani kita di dalam liang kubur. Yatba'ul mayyita thalathatun. Memang ketika mayat seseorang dibawa ke pemakaman, dia diikuti oleh harta, keluarga dan amalannya. Wa yarji'uthnani. Tetapi harta dan keluarganya langsung kembali dan meninggalkan dia di dalam kuburannya beserta amalannya. Wa yabqa wahid. Hanya amalan yang setia menyertainya di dalam kuburan. Ibadallah, umur dan waktu yang Allah berikan kepada kita untuk meraih syurganya dan untuk membebaskan diri kita dari neraka Allah itu teramat singkat untuk kita sia-siakan. Sekali lagi, ibadallah, waktu, umur dan kesempatan yang Allah berikan kepada kita untuk meraih syurganya dan membebaskan diri kita dari nerakanya teramat singkat, teramat pendek untuk kita sia-siakan demi dunia yang semu lagi menipu ini. Demi Allah, seandainya kita memiliki umur 60 hingga 70 tahun, seandainya boleh dibandingkan dengan waktu akhirat, maka tidak lebih dari 1,5 jam waktu akhirat. Bukankah Nabi mengatakan, inna a'mara ummati baina 60 wa 70 wa qalilun man jawaza dzalik. Umur mayoritas umatku, seandainya umur mereka panjang, itu antara 60 dan 70 tahun. Dan amat sedikit dari mereka yang memiliki umur lebih dari itu. Sedangkan Allah berfirman di dalam surat Al-Hajj, wa inna yawman 'inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'udun. Satu hari di akhirat panjangnya seperti 1000 tahun di dunia ini. Maka umur kita 60 hingga 70 tahun di dunia ini, seandainya umur kita sepanjang itu tidak lebih dari 1,5 jam waktu akhirat. Itu jika kita bandingkan dengan satu hari akhirat yang panjangnya seperti 1000 tahun di dunia ini. Lalu bagaimana jika kita bandingkan dengan waktu akhirat yang satu harinya khamsina alfasanah, panjangnya seperti 1000 tahun, seperti 50.000 tahun di dunia ini. Maka umur 60 hingga 70 tahun itu tidak lebih dari 1 menit waktu akhirat. Sedangkan azab Allah yang paling ringan di alam barzakh, di dalam neraka, adalah rajulun yudha'u tahta rijlihi jamratan fayakhli minhuma dibagh. Adalah seorang hamba yang diletakkan 2 bara api di bawah kakinya, lantas meleleh dan mendidih otaknya. Itu azab yang paling ringan di dalam neraka Allah. Dan satu harinya paling pendeknya seperti 1000 tahun di dunia ini. Sebagian harinya yang lainnya khamsina alfasanah, seperti 50.000 tahun di dunia ini. Berakalkah kita dan bijakkah kita
apabila demi nikmat yang penggunaannya tidak lebih dari 1,5 jam kita rela dibakar dan disiksa ribuan tahun, puluhan tahun, bahkan ribuan tahun, sungguh hal yang seperti itu tidak akan dilakukan oleh mereka yang berakal dan mereka yang punya sifat bijaksana. Dan terkadang kita tak sadar bahwa diri kita lebih tidak bijak. Demi dunia yang nikmat penggunaannya tidak lebih dari 1,5 jam, yang tidak lebih mahal daripada satu sayap seekor nyamuk, kita rela menantang Allah. Kita rela terancam dengan azab di alam barzakh dan terancam dengan azab Allah Jalla wa'ala di nerakanya. Ibadallah, semua kita saat ini sedang berjalan, baik yang kaya, yang miskin, pejabat, rakyat jelata, orang yang kuat ataukah yang lemah, semua kita sedang berjalan menuju kematian. Semua kita sedang berjalan menuju alam barzakh. Semua kita sedang berjuang untuk meraih syurga atau sedang berjuang untuk dilemparkan ke dalam neraka. Kita sadar ataukah tidak? Nabi SAW bersabda, kullun nasi yaghdu faba'i'an nafsahu famu'tiquha aw mubiquha. Seluruh manusia tanpa terkecuali, semua mereka sedang yaghdu, sedang berjalan menuju kematian. Islam tidak mengenal istilah berjalan di tempat atau mundur ke belakang. Yang ada adalah sedang berjalan menuju kematian, sedang berjalan menuju alam barzakh. Ma min yaumin marra 'alaika illa wa qad naqasa ba'du ajalik. Tidak ada satu hari yang telah berlalu melainkan semakin berkurang jatah hidupmu di dunia ini. Faba'i'un nafsahu famu'tiquha aw mubiquha. Seluruh manusia di dunia ini mereka sedang berjuang untuk meraih syurga Allah atau sedang berjuang untuk dilemparkan ke dalam neraka Allah. Hanya saja mereka yang sedang berjuang untuk dilemparkan ke dalam neraka Allah, ada yang sadar bahwa dirinya sedang berjuang masuk ke dalam neraka Allah, dan ada pula yang tak sadar bahwa dirinya sedang berjuang untuk dilemparkan ke dalam neraka Allah. Ibadallah, أقول قولي هذا وأستغفر الله وأتوب إليه فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو التواب الغفور. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد. Ibadallah, Allah Jalla wa'ala, Rabb kita, Sang Pencipta kita, Dia Ghaffar, Dia Tawwab, Dia Maha Pengampun, Dia Maha menerima taubat. Seandainya ada hamba yang berumur 100 tahun, selama 100 tahun kurang 1 hari dia telah menyekutukan Allah. Dia telah melakukan ribuan dosa zina, ribuan kali judi, dia pernah membunuh, pernah mabuk, dan dia memiliki dosa seluas dunia. Tetapi 1 hari sebelum matinya dia bertobat kepada Allah, maka Allah menerima taubatnya dan Allah membuka lembaran baru serta memulai dari nol dengannya. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Katakanlah,
Wahai hamba-hambaku yang telah melampaui batas dalam bermaksiat, la taqnatu min rahmatillah. Janganlah engkau pesimis dari ampunan Allah, dari rahmat Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Allah mengampuni seluruh dosa. Innahu huwal ghafurur rahim. Sesungguhnya Ia Maha Pengampun lagi Maha Pengasih apabila kalian bertaubat. Ya bani Adam, law ataitani biqarabil ardi khataya thumma laqitani la tusyriku bi syai'a lalaqituka biqarabiha maghfirah. Wahai anak Adam, seandainya engkau datang menghadap kepadaku membawa dosa seluas dunia, tetapi engkau datang tidak membawa dosa syirik, la ataituka biqarabiha maghfirah, maka aku akan datang menghadap kepadamu membawa ampunan seluas dunia pula. Ya bani Adam, law balagat dhunubuka anana as-sama'i thumma astaghfartani ghafartu laka wala ubali. Wahai anak Adam, seandainya dosa yang telah kamu lakukan itu sudah setinggi langit, sudah sejauh mata memandang, itu dosamu, tsumma astaghfartani, kemudian engkau bertobat dan beristighfar kepadaku, ghafartu laka wala ubali, aku akan ampuni dosa-dosamu yang sudah sejauh mata memandang tersebut, wala ubali, dan aku tidak peduli siapa dirimu dan bagaimana engkau sebelumnya. Tsumma astaghfartani, apabila engkau memohon ampunan dan bertobat kepadaku. Ibadallah, sebelum pintu taubat tertutup dan sebelum kesempatan yang Allah berikan ini Allah cabut, mari kita segera bertobat kepada Allah, memperbanyak amal saleh setiap kali kita memiliki kesempatan. Karena sungguh Nabi SAW bersabda, innamal a'malu bil khawatim, amalan itu dengan penutupnya. Yub'atsu kullu 'abdin 'ala ma mata 'alaihi, setiap orang itu akan dibangkitkan sesuai dengan kondisi matinya. Ayatan billah. Ibadallah, yaqulu Rabbuna jalla wa ala fi kitabihil karim, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma inna nas'aluka al huda والتقى والعفاف والغنى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وأقيموا الصلاة.